Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, gimana nih teman-teman persiapan untuk puasanya nih di bulan Ramadan? Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan ya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, halo, perkenalkan nama saya Nadia. Saya adalah penerima beasiswa ICCR dari pemerintah India pada tahun 2021 dan alhamdulillah saat ini saya sudah lulus dari program S2 jurusan psikologi di University of Lucknow, India. Tepatnya di negara bagian Uttar Pradesh nih, di kota Lucknow tahun 2003 yang lalu. Oh ya teman-teman, jadi saya membuat channel YouTube ini sebenarnya saya ingin sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan India. Untuk teman-teman bisa scroll nih ke video-video yang lalu, saya mengupload beberapa video yang berkaitan dengan kegiatan saya selama di India kemarin, selama di kota Lucknow. Kemudian ada beberapa juga saya review produk-produk dari India, juga ada membuat makanan dan minuman khas dari India seperti chai. Nah, pada video kali ini spesial, saya ingin mereview buku-buku novel-novel yang berlatar di India. Baik itu ditulis oleh penulis orang India atau juga ditulis oleh orang yang bukan warga negara India. Asalkan itu novel yang berlatar di India, novel yang berceritakan tentang tradisi kisah-kisah di India gitu. Oh ya, novel yang atau buku-buku yang saya akan review nanti ke depannya juga itu semuanya sudah pernah saya baca teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di belakang nih, ini ada kumpulan buku-buku dan novel-novel yang berkaitan dengan India gitu. Jadi nanti saya akan cerita ke teman-teman mengenai judul novelnya apa, tokohnya siapa saja, alurnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi untuk itu saya mohon teman-teman tonton videonya sampai selesai ya. Nah, siapa tahu juga kan teman-teman jadi penasaran, pengen baca, pengen tahu segala sesuatunya tentang India dari buku atau novel yang saya review nanti. Oke teman-teman, jadi nih novel pertama yang akan saya review itu novel tipis berjudul Homeless Bird, karya penulis dari Amerika yang bernama Gloria Whelan. Beliau ini penerima National Book Award. Dan ini nih judulnya Homeless Bird. Jadi kalau dalam arti bahasa Indonesianya itu berarti kan burung yang tidak punya rumah gitu ya teman-teman. Nah, novel ini tuh novel yang ringan sekali, novel ini tipis sekali teman-teman. Ini pertama kali terbit itu tahun 2000. Sementara di Indonesia sendiri ini diterjemahkan oleh Ida Wajdi yang diterbitkan oleh penerbit Atria ya. Sebentar saya coba lihat dulu ya penerbitnya. Ya, penerbit Atria Jakarta yang pertama kali cetakan pertamanya itu diterbitkan tahun 2012. Dan saya beli buku ini, saya punya buku ini di tahun 2020. Dan ini nih bukunya hanya setebal 180 halaman teman-teman. Jadi ini cocok banget nih kalau dibaca sambil ngabuburit. Ini dalam satu hari itu kayaknya pasti teman-teman udah bisa selesai deh gitu. Teman-teman, novel ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang tinggal di satu pedesaan di India yang bernama Koli. Dia berasal dari keluarga yang amat sangat sederhana sekali ya. Dan pada masa itu di tempatnya itu banyak terjadi praktek pernikahan dini. Dan Koli pun salah satunya yang ibaratnya pada akhirnya harus menikah dini, meskipun dengan berat hati karena dia tidak mau gitu kan meninggalkan keluarganya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, kalau di India itu hal yang umum, hal yang lumrah, khususnya pada agama Hindu, ketika
seorang perempuan menikah, nanti dia akan ikut tinggal bersama keluarga si suaminya. Nah, jadi kalau itu berat gitu ya untuk meninggalkan keluarganya untuk berpisah dan akhirnya nanti tinggal di keluarga suaminya. Oh ya, novel ini tuh berlatar alur maju yang diawali dengan ceritanya percakapan antara ibunya dengan Koli. Jadi ibunya ini nanya, kamu tuh udah umur 17 lagi. Kamu udah umur 13 tahun, teman-teman kamu itu udah banyak yang menikah, kapan kamu akan segera menikah? Nah, kemudian dilanjut dengan memilih jodoh, dilanjut dengan ke pernikahan sampai pada akhirnya. Pokoknya teman-teman nanti harus baca deh buku ini gitu ya untuk tahu seperti apa kisah si Koli ini. Untuk gaya penulisannya ringan teman-teman, jadi teman-teman tuh nggak akan suntuk gitu ya. Walaupun ini novel terjemahan, tapi saya yakin teman-teman pasti akan suka baca novel ini. Bisa satu hari jadilah gitu sambil ngabuburit. Dan juga apa ya, saya sendiri, pengalaman saya ketika baca novel ini tuh seperti saya ada di situasi itu gitu loh. Jadi kayak temannya si Koli, ya ampun Koli gitu kan, kamu akhirnya menikah, kok kamu seperti ini begitu. Jadi serasa kita ikut dalam ceritanya gitu ya, jadi sangat bagus sekali. Dan for your information teman-teman ya, penulisnya ini Gloria Welland ini tidak ujuk-ujuk gitu, tidak asal nulis novel ini, tidak, tetapi beliau melakukan riset selama beberapa tahun di India untuk bisa menulis buku ini gitu. Jadi berdasarkan kejadian-kejadian yang memang terjadi di India gitu pada saat itu. Oh ya teman-teman, di dalam novel ini juga nanti akan diceritakan itu seperti apa sih arranged marriage. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, arranged marriage itu artinya pernikahan karena perjodohan. Di India ini hampir banyak gitu ya pernikahan yang dijodohkan. Nah, ini di sini nanti akan diceritakan. Kemudian ada juga dowry atau mahar yang biasanya dalam tradisi agama Hindu itu pihak perempuan akan memberikan mahar kepada pihak laki-laki, itu namanya dowry. Kemudian ada juga joint family, artinya nanti setelah menikah pihak perempuan itu akan tinggal bersama mertuanya dan kerabat suaminya. Saya pikir kayaknya sih masih banyak ya praktek joint family, termasuk ada satu teman saya juga yang saat ini tuh dia dan keluarganya masih mempraktikkan joint family. Tapi ada juga kok yang udah mulai nuclear family, artinya hanya keluarga inti, ayah, ibu, dan 2 anak atau berapa anak tinggal dalam satu rumah gitu ya. Kemudian selain itu ada juga tentang sari putih nih, sari putih baju, simbol wanita India yang sudah menikah kemudian ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi wanita India itu khususnya yang agama Hindu ya, ketika suaminya meninggal itu disarankan atau diwajibkan dia itu untuk memakai sari putih dan menanggalkan semua perhiasannya sebagai tanda duka cita, sebagai tanda kalau dia telah kehilangan suaminya. Nah, ini juga nih terjadi pada si Koli pakai sari putih ya. Teman-teman udah bisa kebayang lah ya ceritanya seperti apa. Kemudian nanti juga diceritakan juga tentang proses bakar jenazah ya. Di India kan ketika ada seseorang yang meninggal itu kan jenazahnya dibakar dan dilarungkan ke sungai Gangga, sungai suci gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas di sini. Satu lagi juga untuk teman-teman yang sering dengar kata Vrindavan itu apa sih teman-teman? Nah, di sini juga ada dibahas. Jadi Vrindavan itu satu kota yang konon kota suci umat Hindu, di mana saat itu Krishna menghabiskan masa kecilnya, dan kini Vrindavan dikenal sebagai kota suci yang banyak kuil. Jadi teman-teman kalau misalnya suatu saat ke India penasaran dengan Vrindavan, boleh teman-teman datang ke sana. Jadi Vrindavan itu satu kota yang ada di negara bagian Uttar Pradesh. Oke, terakhir nih closing untuk teman-teman yang penasaran dengan buku Homeless Bird ini, boleh teman-teman baca. Nanti kalau misalnya saya nemu link
di marketplace. Saya akan cantumkan linknya di description box, teman-teman bisa beli di situ ya. Oke teman-teman, sekian untuk review pertama saya nih, review novel berjudul Homeless Bird karya Gloria Whelan. Ini novel yang sudah saya baca di tahun 2020. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Semoga teman-teman bisa menambah bisa tertambah informasi dan wawasannya terkait dengan India, seputar India. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, bye.